kita akan stressing di satu tema, yaitu upaya ciptakan tanah laut yang bersinar, bersih dari narkoba. Kalau perempuan, Mas Budi, bersinar itu kinclong. Oh iya, pakai skincare ya. Iya, iya, tentu saja juga dalam rangka kita menciptakan tanah laut yang bersinar, ya tentu juga dengan upaya, biaya dan tenaga yang cukup berat juga ya. Betul. Dan sampai saat ini kita terus menggalakkan upaya untuk tanah laut bersinar. Ya, di mana kita ketahui bahwa narkoba ini seperti penyakit gitu ya. Seperti penyakit yang menggerogoti, iya, menggerogoti. ya. Iya, betul sekali, menggerogoti ya daerah-daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Apalagi Tanah Laut sebagai daerah yang terbuka ya, transit dari satu kabupaten, dua kabupaten ya, ke kabupaten atau ke provinsi juga. Nah, dan juga Tanah Laut sangat berpotensi dengan strategis Bu ya. Kedatangan orang-orang ya, karena kita adalah daerah perkebunan, daerah industri ya, daerah pariwisata juga. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan tanah laut ini agak susah untuk ditangkal ya, untuk dibersinarkan gitu ya. Ya, tapi kita yakin ya BNN Kabupaten Tanah Laut berupaya dengan maksimal. Baik, Mas Budi. Baik. Apa saja nih upaya-upaya yang sedang digalakkan pada saat ini dalam rangka kita menuju kepada tanah laut yang bersih narkoba tersebut? Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat tanpa narkoba. Amin. Pertama-tama kami atas nama BNN Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih banyak kepada Diskominfo Kabupaten Tanah Laut, khususnya Radio Tundung Pandang Tanah Laut yang telah berkenan mengundang kami dan selalu mengundang kami dalam rangka penyebaran informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau sosialisasi tentang narkoba. Seperti itu. Memang narkoba ini kalau kita di daerah khususnya perkebunan ya, sama seperti diibaratkan benalu ya, yang menggerogoti pohon utamanya sehingga lama-lama pohon utamanya akan mati gitu ya. Betul. Tapi kita mudah-mudahan berupaya sedemikian rupa agar si benalu ini atau narkoba ini tidak sampai merusak tatanan hidup khususnya Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Upaya-upaya yang saat ini sudah kita lakukan daripada sosialisasi, kemudian bekerja sama melaksanakan MOU ya, terkait baik itu dari kalangan pendidikan ya, swasta ya, kalangan pemuda ya. Kemudian khususnya kami juga terima kasih dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah sangat mensupport kami dalam rangka pemberantasan atau pelaksanaan P4GN ya di Kabupaten Tanah Laut. Karena paling tidak cikal bakal untuk contoh bagi masyarakat adalah para pegawai atau abdi negara gitu ya, untuk bisa bersih daripada narkoba seperti itu. Oke, terus selain dari sosialisasi, kerjasama ya tadi disampaikan dengan SKPD, pemuda dan lembaga-lembaga lainnya, adakah upaya-upaya inovasi nih Mas Budi yang langsung menyentuh, bersentuhan yang langsung bersentuhan kepada sasaran? Mungkin yang lebih tidak terkecuali juga ya, narkoba ini kan menyerang kepada seluruh lapisan ya, jadi bukan hanya kepada orang dewasa, pemuda, bahkan sekarang juga anak-anak ya ada sudah. Nah, peluangnya luar biasa. Iya, peluangnya luar biasa memang. Jadi dalam kondisi seperti ini gitu ya, dari berbagai penjuru, apa nih upaya inovasi yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Tanah Laut untuk artinya sekali kita melepas peluru itu ces semuanya. Kejeliannya ya. Oke, bagaimana nih baik Bu, jadi ada beberapa inovasi atau terobosan kreatif kita yang antara lain kita melaksanakan program BNNK Tala Mobile. Jadi kami melaksanakan layanan keliling dalam artian seperti itu.
Kami pernah juga ikut di Manunggal Tutung Pandang, kita buka layanan BNN Katalan Mobile, kemudian di RTH juga sudah pernah kita laksanakan BNN Katalan Mobile. Iya, isinya apa nih Mas Budi? Isinya kami di situ ada pelayanan konsultasi, pelayanan laporan masyarakat, kemudian layanan juga terkait pembuatan surat keterangan bebas narkoba atau surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika seperti itu. Okay. Ini berharap masyarakat tidak terlalu takut dengan BNN, jadi kita mendekatkan diri kepada masyarakat agar image di masyarakat bahwa BNN itu serem misalnya humanis, menjadi lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan BNN. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan razia deteksi dini ya. Tidak hanya di kalangan pemerintah daerah, tetapi juga di masyarakat. Jadi kami melaksanakan misalnya di tempat-tempat hiburan malam gitu ya, atau tempat-tempat kumpul-kumpul anak-anak. Nah itu langsung kita adakan tes urin seperti itu. Ini juga dalam rangka mengurangi peredaran narkoba di kalangan anak-anak muda khususnya ya. Oke, lalu misalnya untuk karena kan begini, kalau kayak Mas Budi gitu ya, kemudian juga Mas Fajar, ini kan di Tanah Laut ini kayaknya wajahnya udah terekam gitu ya. Orang udah tahu kalau lihat Mas Budi ini jauh-jauh ini orang BNN nih, jauh-jauhnya kita aja ya kalau kalau periksa Sidin, apalagi tadi dites urin ya. Nah, adakah BNNK sendiri membentuk misalnya tim tim atau anggaplah sebagai spionase gitu ya, atau kader mungkin kader atau spionase gitu yang bisa menyusup atau mengetahui mulai dari bawah nih pergerakan-pergerakan masyarakat kita begitu. Jadi kami ada beberapa program-program khususnya di P2M juga ada, di rehabilitasi juga ada. Kalau di P2M ada yang namanya Desa Bersinar. Di Desa Bersinar itu kita berharap terbentuk relawan-relawan anti narkoba, kemudian di institusi pendidikan juga ada kita bentuk penggiat-penggiat anti narkoba. Di institusi atau baik itu pemerintah daerah maupun swasta kita bentuk satgas anti narkoba gitu ya. Kemudian untuk rehabilitasi kita membentuk namanya agen pemulihan. Seperti itu. Oke. Lalu Desa Bersinar sendiri dari dulu sampai sekarang gitu, dari Kabupaten Tanah Laut di 137 desa ya kita. Yang sudah bersinar nih berapa desa nih Mas Budi? Mungkin Mas Fajar menambahkan. Oke, silakan Mas Izin Fajar. menyampaikan bahwa bagaimana sinarnya gitu. Iya, gimana Mas? BNN Tanah Laut atau BNN secara umum itu punya ada program yang namanya Desa Bersinar. Tahun 2020 kemarin kami sudah mencanangkan 3 desa bersinar. Desa bersinar itu yang pertama Desa Bajuin, Desa Tirtajaya di Kecamatan Bajuin, kemudian ada Desa Bumi Jaya di Kecamatan Plehari, dan yang ketiga Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Oke, Padang. Iya. Nah, dasar kami memilih desa-desa ini sebenarnya yang pertama itu terkait adanya kasus kerawanan. Kita punya ada 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung yang jadi sebuah binaan Desa Bersinar gitu ya. Iya, yang awalnya mungkin daerah yang rawan, kemudian kita masuk, kita mencoba supaya desa tersebut bisa bersih dari narkoba. Nah, dari Desa Bersinar itu kita bentuk yang pertama relawan anti narkoba. Jadi kita latih di sana, memberikan informasi, memberikan gimana sih kita bisa melakukan penyuluhan di desa kita. Kemudian ada juga dari program rehabilitasi itu membentuk agen pemulihan. Nah, agen pemulihan ini jadi perpanjangan tangan juga BNN Tanah Laut. Jadi misalnya kalau ada yang kecanduan atau pecandu, cuman takut melaporkan dirinya ke BNN Tanah Laut, mungkin di kalangan masyarakat kenalnya BNN Tanah Laut itu menangkap aja. Iya. Makanya tadi kalau sudah terekam wajahnya tuh Mas Budi ini jauh-jauh aja gitu ya. Iya, makanya kami membentuk juga agen pemulihan sebagai perpanjangan tangan kami. Jadi kalau misalnya ada yang kecanduan, itu kalau takut melapor bisa dibantu oleh agen pemulihan supaya bisa
diikutkan program rehabilitasi di kantor kami juga. Iya, takutnya tuh sebenarnya kalau melapor ke Mas kalau di data itu maksudnya itu yang mungkin ada betul, masyarakat iya. takutkan ya. Lalu tahun 2020 ya tadi ya, Iya, tahun 2020, iya. ada 3 desa. Di 2021 ada tambahan lagi nggak Mas untuk desa? 2021 masih sama lanjutan dari 2020 tetap kemarin. dilanjutkan? Iya, karena kemarin tahun 2020 itu baru dilaksanakan, jadi 2021 kita memantapkan. Nah, di tahun 2022 ini kita ada 6 desa bersinar, desa atau kelurahan bersinar. Yang baru gitu yang ya? baru Program begitu, yang baru. Iya. Iya, oke. Yang kita tunjuk itu kan berdasarkan dari data kami juga yang 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung. Itu yang pertama yang kami tetapkan itu Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Plehari, Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Plehari, Desa Panggung Baru, Kecamatan Plehari, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyepatan, kemudian Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, dan terakhir Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati. Jadi ini sudah kami canangkan dan rencananya akan di launching hari Kamis nanti. Hari Kamis nanti. Iya, 14 Juli. Jadi kami sudah mencanangkan desa bersinar dan kami akan melakukan progres untuk melaksanakan program desa bersinar di masing-masing desa maupun kelurahan. Mas Fajar, Siap. ketika tercipta kembali desa bersinar yang baru ya. Nah, desa bersinar yang lama ini ya seperti tadi yang di 2020 ya, dibina udah 2 tahun sampai dengan di 2022, apakah itu masih menjadi sebuah binaan atau mereka akan berdiri sendiri begitu dengan atau jadi komponen yang sudah dilatih dan sudah disiapkan tadi? Baik, terkait dengan desa bersinar baik itu yang baru dan yang telah terbentuk tahun lalu itu tetap kami pantau Pak, Bu ya. Jadi tetap kami pantau, kami evaluasi sampai sejauh mana perkembangan mereka, apakah masih berjalan atau tidak. Diharapkan desa-desa bersinar yang kemarin sudah kita bentuk di tahun lalu ini akan tetap selalu berjalan karena memang ini program tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi kalau diharapkan untuk seterusnya sampai desa tersebut betul-betul dinyatakan bersih dari narkoba. Oke, baik Mas Budi, kita tahan dulu, ada penelpon. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Saya sehari aja kada mendengar suara si Dini, rasanya lama sekali gitu. Kemarin saya tunggu-tunggu kok tidak tune dengan saya gitu. Di luar kota nih. Oh, pantesan. Asik nih. Cuci mata ya. Live Facebook beliau. Iya, live Facebook. Oke, di luar kota nih Mas Budi, Pak Haryanto ya. Tapi mereka live Facebook. Berarti melihat dia, Mas Budi yang ganteng dan Mas Fajar nih. Siap. Assalamualaikum Pak Haryanto. Oke, silahkan Pak. Salam sehat dulu Mas Budi, salam sehat anti narkoba Mas. Iya, baik. Terima kasih, salam sehat juga. Jadi ada 2 pertanyaan nih Mas Budi terkait masalah narkoba. Kriteria yang direhab itu gimana itu Mas? Misalnya nih dia ditemukan misalnya dia konsumsi 0, berapa gram gitu. 0, kan. Nah, apakah itu layak direhab? Jadi klarifikasi spesifikasinya di mana kayak mesin sepeda motor aja spesifikasi. Kurang banyak Bang besi kendaraan. Mas Budi pindah kurang sehat nih hari ini bah ya kewuyuhan nih. Ini cuaca Pak. Tapi mudah-mudahan sehat selalu. Kalau faktor tanggal masih muda Bang. Betul. Faktor hati masih bahagia juga. Jadi lanjut. Yang layak direhab itu Mas Budi, yang layak direhab itu misalnya dia konsumsikan 0, berapa indikator dia. Nah, yang kedua masalah tempat rehabnya sendiri, apakah BNNK Tanah Laut sudah ada tuh Pak Mas untuk rehabnya? Nah, ada beberapa hari yang lalu ulun nih Mas ada perjalanan ke suatu desa di jembatan itu mereka ini modelnya tuh minum itu mengoplos minumannya nyembelih gajah nyembelih gajah. Ini tahu bener nih, jangan-jangan tempat juga di ngoplos.
Iman aja tuh, kita kenal Iman aja. Aduh. Ya. Betul Mas. Kalau kita mau minta pencerahan ke BNN kah atau kayak apa, edukasinya gimana itu? Kalau mereka kalau di desa kan levelnya mungkin ya setingkat Mexagrip lah, teman body, kan. Oke, iya betul. Itu kemana Mas Budi arahnya? Oke, terima kasih Mas. Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Haryanto dari luar kota pun. Iya, beliau masih menyempatkan diri untuk bergabung ya. Dan live Facebook lagi, jadi melihat nih ya, melihat secara jelas ya. Tidak adilnya itu seperti itu Mas Budi. Beliau melihat kita yang tidak melihat sini. Iya, orang banyak melihat ya. Betul. Sekarang lebih banyak view Facebook daripada denger radionya ya. Betul sekali. Oke. Ternyata. Iya. Baik, nih ada 2 pertanyaan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Haryanto, Mas Budi mungkin sudah direkam ya. Kriteria yang direhab itu indikator utamanya tuh apa gitu ya? Apakah berapa gram mungkin jumlah yang dikonsumsi atau kondisi orangnya, fisik orangnya. Iya, kondisi orangnya, karena bisa aja ya mengkonsumsi misalnya 0, gitu. Tapi efeknya luar biasa. Iya, lainnya kalau orang biasanya beda-beda orangnya ya. Iwan kan tangguh, jadi iya 1 kilogram pun tidak apa-apa dia. Saya lihat aja ya, setiap hari masih ke radio. Iya, itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, tempat rehabilitasinya, adakah di Plehari, di BNN sendiri atau kemana begitu? Oke. Baik, silahkan langsung dijawab. Baik, terima kasih khususnya ke Pak Haryanto yang sudah peduli dengan kondisi narkoba di tanah laut ya. Terkait dengan kriteria rehabilitasi itu berdasarkan Undang-Undang 35 itu sebenarnya di bawah 1 gram ya, di bawah 1 gram itu berhak untuk meminta rehabilitasi, tetapi dengan catatan memang penyalahguna murni, tidak ada kasus-kasus yang mengikutinya seperti itu ya. Seperti apa misalnya? Contohnya misalnya dia dianggap sebagai pengedar atau kurir. Nah itu kan kalau kurir walaupun 0,1 ya tetap harus dipidanakan seperti itu ya, bukan tetap harus melewati jalur hukum. Iya. Jadi jangan salah masyarakat bahwa kurir ini tidak serta-merta dia sengaja, tetapi ada juga yang ketidaksengajaan. Contoh kecil yang harus kita waspadai orang titip barang. Nah itu juga harus kita waspadai karena tahu-tahu kita ini tangkap gitu kan. Nah itu yang juga harus diwaspadai. Nah kalau terkait dengan rehabilitasi itu memang pengguna murni. Kemudian fasilitas rehabilitasi yang ada kami di BNN ini hanya Klinik Pratama BNN Tanah Laut. Ini melayani rehabilitasi rawat jalan seperti itu ya. Jadi rawat jalan ini paparan penarkobanya itu dari ringan sampai sedang. Tetapi kalau paparannya berat itu kita biasanya akan rujuk ke loka atau balai rehabilitasi yang untuk regional Kalimantan itu ada di Tanah Merah, Samarinda seperti itu. Kalau nak jalan-jalan ke Samarinda berat dulu deh. Tetapi kalau mau bergabung sama kebiasaan rehabilitasi artis di Ludo Bogor gitu. Gabung dengan artis-artis. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan teman-teman kita atau anak-anak kita yang penyalahguna, bukan narkotika, bukan narkotik, tapi zat aditif, yang oplos-oplosan tadi gitu. Aditif itu bisa kita tangani di Klinik Pratama BNN Tanah Laut. Nah ini juga termasuk salah satu tugas daripada agen-agen pemulihan. Jadi kami membentuk agen pemulihan itu akan kami berikan pembekalan untuk mereka merehabilitasi yang kategori ringan seperti itu. Kalau memang anak-anak kita ini termasuk kategori ringan, itu cukup direhabilitasi oleh agen-agen pemulihan di desa. Tapi kalau memang sudah statusnya sedang, itu akan direhabilitasi di Klinik Pratama BNN Tanah Laut seperti itu. Memang
masih lagi maraknya, kami itu sering mendapati oplosan gadok dengan bahan-bahan minuman lain, termasuk juga penggunaan lem seperti itu di kalangan anak-anak kita ini lagi karena murah meriah tetapi fly-nya ada justru efeknya akan lebih berat daripada penggunaan narkotika sebenarnya. Iya betul. Penggunaan narkotika. Selain itu juga yang sering kita dapati pada razia deteksi dini itu adalah penyalahguna obat. Betul. Iya, obat-obat yang dicampur-campur. Itu juga perlu penanganan kita semua. Dan itu sangat membahayakan ya. Kalau narkoba mungkin tidak ada yang langsung meregang nyawa gitu ya. Tapi kalau obat kan pada intinya racun begitu campur-campur di overdosis itu ya, itu bahayanya. Ya, itu bahaya sekali. Nah, ini yang penting sekali ya. Tanah laut memang agak rawan terhadap penyalahgunaan obat-obatan zat adiktif tadi. Nah, itu karena beberapa kasus juga yang kita dengar khususnya mengenai anak-anak kita gitu ya. Jadi narkoba ini seperti yang Ulun sampaikan tadi bukan hanya mendera kepada orang-orang dewasa gitu ya, tapi anak-anak muda juga, anak-anak yang usia dini juga ya. Nah, lalu Mas Fajar, dalam rangka kita memberikan penyadaran kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum tersentuh ya, belum mengenal dengan narkotika ini. Nah, sosialisasi, kalau misalnya kayak kita sosialisasi secara yang biasa gitu ya, akan mungkin terasa membosankan, akan terasa kurang menarik gitu. Nah, adakah inovasi sosialisasi yang menarik yang dapat menjangkau gitu kepada masyarakat kita? Oke, terima kasih Bu. Kalau untuk inovasi kami terkait sosialisasi, kemarin juga kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bahwa khususnya untuk SMP dulu, itu kalau ada kegiatan pembina upacara pagi, itu kami sudah jadwalkan supaya kami juga bisa masuk di sekolah-sekolah. Jadi setiap hari Senin sebelum libur semester ini, kami sudah mengelilingi SMP sebelah hari. Oh begitu. Iya, ada kegiatan di hari Senin maupun hari Jumat. Hari Senin kita upacara, kita menjadi pembina apel, dan dari pembina apel itu kita menyampaikan juga informasi tentang bahaya narkoba. Kemudian di hari Jumatnya itu kita ada senam bersama. Kalau misalnya di sekolahnya ada kegiatan senam bersama, kita join senam bersama. Setelah senam kita sampaikan sedikit tentang bahaya narkoba. Kemudian selain senam juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan sekolah, kami juga ikut. Kalau misalnya ada pengajian-pengajian, setelah pengajian mungkin kita bisa selipkan sedikit. Kemudian selain itu kami juga ada program untuk Desa Bersinar itu dialog interaktif remaja. Jadi kita mengundang yang dari desa-desa yang kami tunjuk sebagai Desa Bersinar ini adalah remaja-remaja yang aktif di desanya masing-masing. Nah, remaja-remaja yang kita undang ini kita berikan pelatihan, kita memberitahu cara menyampaikan informasi narkoba. Jadi harapannya remaja-remaja yang ditunjuk di dialog interaktif remaja ini bisa menyampaikan ke teman-teman sebayanya yang ada di desanya masing-masing. Seperti itu program yang kami jalankan juga di Desa Bersinar. Jadi untuk remaja memang khusus, dan ada juga untuk keluarganya. Jadi intervensi ketahanan keluarga nama kegiatan kami. Jadi keluarga-keluarga itu kita undang juga, kita sampaikan program-program untuk mendampingi anak supaya tidak menyalahgunakan yang namanya narkoba. Seperti itu, Bu. Kemudian Mas Budi, jenis-jenis narkoba yang beredar di tanah laut gitu ya, khususnya tanah laut kita ini ya, Kalimantan Selatan pada umumnya gitu, jenis apa aja nih yang lebih banyak gitu? Mungkin dari tingkat-tingkatannya, Pak. Iya. Kalau untuk narkotika itu yang paling banyak digunakan di Kalimantan Selatan, khususnya di tanah laut itu adalah sabu ya, atau amfetamin ya, sabu dan ekstasi. Ini yang paling sering kita ekstasi gunakan. Masih ada ya? Masih, Bu. Itu masih zaman saya masih kecil. Zaman saya masih remaja gitu. Zamannya Mas Iwan sering ke Dugem. Iya. Yang sering kasih saya.
Kemudian satu lagi yang dulunya memang sebenarnya bukan golongan narkotika tapi dimasukkan ke dalam narkotika adalah jenit ya. Oh iya, oke. Nah sekarang kan masuk di golongan 1. Nah ini yang masih kadang-kadang masih ada peredaran di daerah kita seperti itu. Yang lebih tinggi berarti sabu ya? Sabu paling banyak. Pantesan warung Ujang tuh sabu. rame, sarapan bubur. Iya, oke. Iya. Kalau kayak tanaman ya, kalau kayak tanaman, kalau di ini kan ganja termasuk ya. Nah, lalu ada juga tanaman kita nih Mas Budi di Kabupaten Tanah Lot ini kan kayak apa ya? Kecubung ya? Iya. Itu bagaimana nih pengawasannya juga? Jadi kami untuk kecubung ini belum ada penelitian yang khusus ya. Jadi nanti diharapkan ada dari peserta masyarakat atau dari tokoh baik itu pemuda maupun tokoh masyarakatnya untuk bisa mengangkat kecubung itu untuk bisa diteliti seperti itu. Biar bisa dimasukkan ke daftar gitu. Nah, betul ya. Seperti daun Kratom ya. Daun kratom itu kan dari masyarakat melaporkan ke BNN baru. Ada lagi ya daun apa? Kratom namanya. Kratom ya. Oke. Kemudian juga yang jamur dari magic mushroom. Magic mushroom. Nah, jamur ajaib kita. Jamur ajaib yang berasal dari kotoran hewan. Banyak ya. Iya. Baru tahu. Pura-pura baru tahu ya. Enggak, mungkin coba ya. Tidak. Iya. Oke. Baik, tadi berarti pertanyaan dari Pak Haryanto udah terjawab ya Mas Budi ya. Iya, oke, indikator utamanya tadi adalah pemakai murni. Iya. Yang memakai murni. Jadi tidak ada embel-embel kurir ya. Tidak ada embel-embel yang lain gitu ya. Oke. Kemudian baik, masih ada yang nelpon? Iya, oke. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo juga. Dengan siapa, Mas? Abang Arin. Siapa Bang? Abang Arin. Oke, Bang Arin. Bang Oke, Arin. silakan Bang Arin. Ina pener kuis ke ano kah? Penerimaan kah? Iya, itu penerimaan Mas Budi. Di klinik pertama, Mas. Ya, penerimaan di klinik pertama, Mas. Iya, BNN. Ini acara talkshow nih Pak, talkshow bersama BNN nih ya. Mungkin ada sampean yang ingin ditanyakan, silahkan dengan BNN. Oh. Lebih panas lagi sini nah harinya nah. Oh panas, oh alhamdulillah Ya, panas nih. alhamdulillah, ya. Oke, pemakai, kurir atau? Waduh, Ibu langsung to the point. Oke, Mas Arin. Oke. Iya, gimana? Halo. Iya, halo. Iya. Sidin ini agak jauh Mas Budi, jadi iya, Bumi iya. Makmur. Jadi iya. sinyal kita agak Tahu Pian ya? Iyalah fans setia saya. Iya, mungkin mendengar suara Bu Nelly jadi Iya, oke. Gimana Mas? Cuacanya nggak apa di sana? Cuaca agak mendung nih Bang Arin, agak mendung, tapi mendung tidak berarti hujan ya. Oke. Tidak semendung hatiku. Gaya lagu yang lo. Iya, kayak lagu betul sekali. Oke. Gimana kondisi wilayahnya Mas Arin sendiri nih? Apakah ada diindikasikan ada yang terlibat narkoba atau gimana gitu? Enggak. Enggak ada. Oke, bersih ya? Enggak apa takut memang. Oke, terima kasih Bang Arin ya. Ya, ini ada nyambung belakang bawah. Iya. Boleh. Oke, kita putus ya. Oke, putus ya. Alhamdulillah nih kalau misalnya daerah Bumi Makmur ya, Bumi Makmur. Menurut pantauan dari Bang Arin tadi bersih ya. Aman saja ya. Apalagi cuaca hari ini juga katanya cerah gitu ya. Sesuai bersinar dan cerah. Padahal di luar gerimis nih. Iya. Iya. Iya Mas Budi, ya tentunya narkoba ini masih menjadi ancaman bagi kita ya. Apalagi sekolah sudah turun nih Bu ya. Betul, Sudah turun sekali, sekolah. Jadi belum. Udah turun sekolah Bu. Oh iya kah? Anak sekolah nggak tahu Cuma sekolah lagi lagi. libur ya. Karena tidak ada punya anak sekolah lagi ya. Oke, Ya, lanjut. kemarin kan sudah pendaftaran gitu mulai. Jadi Oke. bagaimana nih untuk sekolah-sekolah ini mungkin ada kebijakan dari sekolah, dari himbauan dari BNN untuk membuat satgas ya di sekolah ini, apalagi itu ataupun juga di perguruan tinggi ya. Apakah udah ada pengkaderan di sana yang mungkin diinisiasi oleh BNN? Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau untuk sekolah-sekolah
kemarin kami juga ada kegiatan untuk instansi pendidikan. Jadi itu kegiatannya bimbingan teknis untuk penggiat anti narkoba. Jadi sasarannya siapa sasarannya aja? semua guru-guru BK. Guru, Ada sekitar 20 sekolah kami undang kemarin yang terdiri dari SMP, SMA. Itu guru-guru BK-nya kita undang ke tempat kami, kemudian kita latih bagaimana sih kalau misalnya ada masalah narkoba di tempatnya, itu bisa dibuatkan satgas dulu, satgas narkoba. Kemudian ada juga kita minta juga supaya bisa melakukan sosialisasi melalui mading. Mereka juga pasang mading. Nah, terakhir itu di salah satu SMK juga pernah melaksanakan tes urin. Tes urin untuk siswa-siswa barunya. Nah, jadi sekolah itu sudah membuat kerjasama juga dengan kami. Jadi kalau ada siswa yang baru masuk, kita laksanakan tes urin juga di tempat itu. Jadi ada MOU juga dengan sekolah, Kak. Iya. Kalau di kalangan mahasiswa sendiri? Mahasiswa ini kami juga rencananya menyelenggarakan kerjasama juga dengan. Iya. Sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan. Ini bagus sekali nih kalau pendaftaran langsung ada kebijakan seperti itu. Harus, ya, kayaknya jadi harus, artinya ya anak-anak kita yang akan memasuki ke sekolah itu sudah memang benar-benar diyakini gitu ya, bersinar. Tapi untuk sekolah di Tanah Laut banyak sekali ya. Bagaimana ketersediaan dari tes-tesan ini ya, Pak? Dari BNN sendiri. Nawarkan bantuan. Jadi begini, memang kalau dari segi anggaran kita sangat terbatas ya. Jadi kami berharap peserta dari seluruh lini atau sektor atau maupun masyarakat untuk bisa membantu kita dalam rangka pelaksanaan deteksi dini tersebut. Misalnya seperti ini, ada satu SMK yang membebankan kepada siswa barunya untuk melaksanakan tes urin tersebut. Nah, ini terobosan yang cukup baik menurut saya, sehingga siswa yang akan masuk menjadi murid dari satu sekolah itu memang betul-betul terdeteksi bersih seperti itu. Kemudian ada juga sekolah yang memang menyisihkan anggaran untuk dalam rangka pemantauan siswanya di pertengahan semester atau di tahun ajaran baru misalnya, untuk yang kakak kelasnya yang diduga terindikasi seperti itu juga ada yang sekolah yang sudah melaksanakan seperti itu. Sehingga kemarin itu dari deteksi dini di sekolah, di salah satu sekolah di Pelihari terjaring ada sekian orang siswa yang memang penyalahguna. Nah, itu yang akan cepat kita tangani dan kita rehabilitasi seperti itu, sehingga tidak merugikan si siswa sendiri maupun ke pihak sekolah itu sendiri. Kemudian terkait dengan fakultas atau kami juga rencananya akan melaksanakan MOU dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Negeri Ya, Tanah mana Laut. kita ketahui nih Politeknik dan satu-satunya. Betul sekali. Jadi beliau sangat mendukung dan kemarin itu ada masukan, rencananya juga ada diberikan materi kuliah umum untuk khusus terkait dengan narkoba. Dan itu terima kasih sekali untuk Politeknik Negeri yang mudah-mudahan nanti kalau sudah MOU kita betul-betul bisa bersinergi seperti itu. Iya, bisa masuk di waktu maba gitu ya. Iya, betul sekali. Karena sangat penting sekali untuk Satgas ya, Sangat atau ini. penting. Karena tentunya BNN sini nggak bisa ya, karena terbatasnya SDM ya, juga. Jadi perlu banget yang di samping terbatas SDM, terbatas juga anggaran. Kalau enggak tadi bisa mau nawarkan diri gitu. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang di sekolah yang kita dapati, khususnya laporan dari guru BP itu terkait dengan kenakalan anak remaja, anak sekolah di sekolahnya. Itu kadang-kadang memang berlatar belakangnya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan seperti itu. Contoh kasus kriminalitas misalnya menyuri HP kawan yang nantinya dijual untuk membeli perilaku menyimpang. Kemudian yang suka berkelahi, emosional tinggi. Seperti itu. Betul sekali. Karena memang dampak dari narkoba dan narkotika ini adalah kepada perilaku ya. Karena candu tadi Bu, candu, ketagihan, nggak punya uang, terpaksa. Dia mempengaruhi saraf itu Bu kita. Ya, kalau efek negatifnya mungkin kita sudah
mengetahui persis ya. Hanya saja upaya kita untuk menghindarkan dari ini yang sangat susah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba ini ya tadi seperti kayak bayangan yang selalu menggoda-goda. Literasinya nih ya. Iya. Oke. Iya, baik. Ke Mas Fajar ya. Oke, ke Mas Fajar. Selain daripada penyuluhan ya secara lisan, secara tertulis tadi ya mading dan lain-lain gitu ya, edukasi lain yang bisa langsung dipraktekkan atau merupakan gerakan-gerakan itu di masyarakat kita, bagaimana ini Mas? Kalau yang langsung ke masyarakat itu pernah kami juga lakukan bimbingan teknis terkait membuat konten melalui media sosial. Jadi kemarin itu kita yang mengajari ibu guru-guru BK supaya bisa membuat desain-desain menolak, karena kan anak-anak lomba atau apa? Ya? Lomba atau apa? Untuk internal saja Bu. Internal saja. Oke. Jadi kami ajarkan memakai aplikasi ini yang mudah didesain. Jadi kan anak-anak sekarang anak-anak milenial Bu suka buka-buka medsos, suka buka-buka Facebook, suka Instagram. Jadi kami juga mencoba masuk ke media sosial supaya anak-anak selain lihat-lihat yang lain juga mereka tahu ada informasi tentang bahaya narkoba di situ. Jadi kemarin guru-guru BK juga kami latih untuk bikin konten-konten di sekolahnya. Jadi anak-anak juga tidak perlu lagi maksudnya mencari apa untuk informasi narkoba. Guru-guru BK-nya sudah menyediakan informasi melalui media sosial. Tapi dilakukan BIMTEK dulu tadi ya. Iya, karena kan media sosial juga tidak seluruhnya benar. Iya. Bang Google tuh bisa bohong loh. Bisa menjebak juga Bang Google ya. Jadi itu perlunya. Jadi meskipun dia membuka di media sosial, tapi tadi dari guru BK yang sudah terlatih kan sudah dapat mengarahkan begitu. Apa benar ini, apa benar seperti ini begitu ya. Nah, kemudian juga selama ini kan anak-anak kita para remaja gitu ya lebih suka dengan hal-hal yang kreatif ya, kreatif. Nah, lalu adakah BNN sendiri melakukan inovasi untuk lomba-lomba kreativitas remaja gitu ya, kreativitas anak-anak dalam hal narkoba begitu? Jadi dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional kemarin, kami BNN Angkatan Tanah Laut mencoba menggandeng atau mewadahi para generasi muda khususnya kegiatan-kegiatan positif, yaitu salah satunya kami kemarin mengadakan drug race, drug bike di lokasinya di Banjarbaru. Jadi kami bekerja sama dengan BNN Provinsi Kalimantan Selatan serta EO itu melaksanakan drug bike dan drug race di Banjarbaru, dengan berharap nanti kalau tidak ada alat dan halangan, insya Allah rencananya di bulan Agustus akan kita laksanakan di Plehari di Tanah Laut. Oke, ini bentuknya seperti apa nih Mas? Lomba balap motor. Balap motor. Gak bisa ikut dong saya. Nah ini para pemuda kita kan suka ngebut-ngebutin. Betul. Nah, kalau kita berikan satu wadah dalam artian ngebut tanpa narkoba kan untuk prestasi itu akan lebih baik seperti daripada ngebut-ngebut yang pakai minuman dan segala macam gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan tadi malam ya Mas Fajar, kami juga terima kasih kepada Dinas Perpustakaan yang sudah membuatkan film edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan judul Candu. Tadi malam kita launching ya. Memutarkan langsung ke masyarakat di 0 km kita. 0 km di Serawas ya. Iya. Kemudian untuk kita juga menggandeng bekerja sama dengan sastrawan khususnya yang dari kumpulan teman-teman literasi senja. Itu juga tadi malam kita tampilkan gitu ya. Kemudian dari dari HPPMTL ya? HPPMTL. Iya betul. Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Tanah Laut. Itu melaksanakan lomba orasi di kalangan pelajar terkait dengan narkoba. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan tersebut yang dengan harapan kita merangkul generasi muda untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dibanding dengan penggunaan narkotika. Mudah-mudahan di dalam bulan ini juga bulan Juli
kami juga akan melaksanakan kegiatan apa namanya kopi battle ya. Kopi battle. Ya itu Battle barista ya? Iya, betul sekali. Tujuannya untuk barista-barista. Karena tidak menutup kemungkinan kami juga apa namanya peredaran narkotika ini ada di warung-warung kopi. Iya, betul. Itu. KP-KP. Jadi terbukti bahwa ada apa pengolah kopi yang sempat kami tangkap. Nah ini juga membuat kita untuk bisa membersihkan mereka dengan memberikan suatu wadah kreasi mereka untuk bisa berlomba di apa namanya bakat-bakat mereka seperti itu. Penemuan itu collab dengan kopi, Pak? Gimana, Pak? Penemuannya itu dia collabkan dengan kopi ya? Oh enggak. Jadi memang dia selain pegawai tetapi juga ada tambahan. Oh gitu ya. Seperti itu. Kirain ada sesuatu hal yang di kopinya. Ada satu lomba juga kemarin yang kita adakan, lomba Mobile Legend. Pemuda-pemuda sekarang juga sering bermain game-game HP. Ya, jadi kami coba menggandeng juga pemuda-pemuda ini, komunitas-komunitas pemain game ini. Kemarin kita adakan juga lomba, kemudian dimenangkan juga oleh peserta dari Play Hari juga. Apa aja lah yang penting kita masukin ya. Bagaimanapun yang penting informasi dari kita itu tersampai ke semua komunitas yang kita tuju. Luar biasa. Ini kan berkaitan dengan sasaran kita nih remaja dan anak ya. Nah, lalu terhadap tadi kan ada kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada kerjasama setiap pegawai, apakah itu PNS, ya ASN, PTT dan semua yang bekerja di bawah lingkup pemerintah daerah itu wajib tes urin selama 1 tahun sekali minimal begitu. Apakah kegiatan itu masih dilaksanakan, Mas Budi? Oh iya, saya sampaikan Bu, dari Presiden memang sudah ada impresnya Bu, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi itu rencana aksi itu harus dilakukan di setiap masing-masing daerah, masing-masing provinsi maupun kabupaten. Nah, kemarin kami juga 2 tahun ini kita sudah laksanakan di Kabupaten Tanah Laut yang ada BNN-nya kita laksanakan. Nah, setiap satker yang ada di daerah itu harus memiliki minimal 5 rencana aksi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Yang pertama itu tentang sosialisasi. Jadi setiap satker itu harus pernah melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Itu sosialisasinya tidak mesti harus mengundang kami, harus bisa secara internal. Yang penting ada penyampaian terkait bahaya narkoba. Kemudian yang kedua, rencana aksinya melalui media. Media itu berupa spanduk yang dipasang di depan kantor ataupun melalui media elektronik yang dipasang di konten media sosial. Itu yang rencana aksi kedua. Dan yang ketiga, ada regulasi terkait surat edaran yang berlaku di satker tersebut. Misalnya dilarang, jangan sampai ada kalau ada yang ketemuan bisa dikeluarkan, seperti itu. Dan terakhir yang keempat ada satgas juga. Jadi masing-masing satker itu membentuk satgas anti narkoba. Dan yang terakhir ada tes urin. Nah, jadi setiap satker ini minimal sekali melaksanakan tes urin di instansinya masing-masing. Kapan rolling sekarang nih? Kapan rollingnya nih SKPD nih? SKPD sejak 2020 kemarin kita sudah melaksanakan impres ini, dan alhamdulillah 2 tahun ini 2020-2021 100% terlaksana. Semua dinas-dinas, semua badan-badan, bahkan sudah bahkan kecamatan-kecamatan kita melaksanakan run impres tersebut. Nah, di tahun 2022 ini kita sudah memasuki pelaporan untuk semester 1. Nah, di sini sudah ada sekitar lebih dari 50% sudah melaksanakan. Jadi setiap tahun memang ini impres harus dilaksanakan oleh masing-masing daerah, masing-masing instansi, yang karena hasil yang rencana aksi yang sudah dilaksanakan ini kita laporkan langsung juga ke Presiden. Jadi kita rekap dulu siapa yang sudah, satker mana saja yang sudah, itu kita laporkan ke Presiden seperti itu. Begitu banyak ya sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Tanah Laut dalam hal memberantas peredaran, pemakaian narkotika, narkoba dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Laut khususnya.
Nah, lalu mungkin dalam setiap perjalanan kegiatan ada kendala-kendala mungkin nih Mas Budi, apa nih kendala yang krusial yang kita hadapi selama gitu. perjalanan? Iya, selama perjalanan batu yang ganal-banal. Terima kasih. Kendala yang benar-benar kita rasakan saat ini bahwa sebenarnya penyalahguna ini banyak. Tapi belum sepenuhnya mereka kita fasilitasi seperti itu ya, sehingga satu karena minimnya sarana atau fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Tanah Laut, yang ada itu baru satu, yaitu di Klinik Prantama BNN Kabupaten Tanah Laut. Sebenarnya ada beberapa tempat yang sudah pernah kami latih tetapi belum bisa jalan, dan ada juga IPWL yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ya, sampai saat ini pun belum operasional, belum maksimal seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, sehingga para penyalahguna ini bisa tertampung oleh atau terbantu oleh terlayani, paling tidak terlayani begitu ya, sehingga dia dapat menghindarkan diri ya. Iya, betul. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan rawat inap. Ya, karena ini berdampak sekali dari saat ini penghuni rutan itu hampir 80% penyalahguna narkoba. Dari 80% itu kurang lebih sekitar 70 atau 60% itu adalah pengguna murni sebenarnya. Sehingga karena tidak adanya tempat atau fasilitas rawat inap, sehingga dimasukkanlah menjadi narapidana binaan begitu ya di hutan. Ya. Padahal semestinya kalau kita memiliki fasilitas rawat inap itu bisa langsung direhabilitasi. Karena dari proses asesmen terpadu itu mereka yang tertangkap karena penyalahgunaan itu akan di asesmen secara baik itu medis maupun yuridis. Medisnya ada psikolog, ada dokter, kemudian yuridisnya ada penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik BNN. Nah, itu yang menentukan untuk menjadi rehabilitasi. Contohnya seperti itu. Tetapi pada proses TAT ini perlu ada tempat bukan penjara, tetapi harus ada tempat untuk menampung dulu, mewadahi. Nah, sambil di dalam penampungan itu diberikan rehabilitasi. Karena ya kalau yang sudah sakit akibat narkotika ini tidak seperti orang sakit karena penyakit ya. Sekali. Ketika minum obat selesai. Iya, ini penanganannya khusus dan bertahap begitu ya. Betul sekali ya. Kita berharap nanti di lain waktu dan masa-masa yang akan datang nih kita sudah punya yang punya memang wadah bonafit dia juga yang representatif maksudnya. Salah saya ini ya. Iya, karena bagaimanapun juga ya para pengguna ini kan separuhnya korban begitu ya. Nah, korban apalagi dengan modus-modus yang sudah cukup canggih sekarang ya. Anak-anak muda kita juga tidak tahu bahwa makanan itu misalnya mengandung zat adiktif atau mengandung narkoba begitu ya. Jadi separuhnya mungkin adalah mereka yang menjadi korban. Jadi pantaslah begitu ya. Pantaslah untuk mendapat penanganan ya, khususnya di rehabilitasi. Dan sedih juga tadi dengan kendala yang disampaikan. Mas walaupun Budi. sudah berganti kantor ya. Bukan berganti hati ya. Memang ini yang namanya kembali ini extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Jadi mengakar banget. Jadi apalagi kita ini Tanah Laut ini punya banyak sudut yang bisa masukin ya, perairan, darat ya. Udara nggak ada ya, udara. Sungai-sungai juga ya. Maluka Baulin ada. Ada kan pesawat iya. Baik, Mas Budi, Mas Fajar ya untuk kalau kita berbicara masalah narkoba panjang ini sekali, nggak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita sikapi, yang perlu kita perbuat. Narkotika pun dan narkoba itu pembaruan juga dia. Pembaruan juga ya, makanya itu jadi luar biasa ya. Sepertinya sih BNN tidak dibenarkan untuk diam gitu ya. Betul sekali ya. Iya, selalu ada
ada hal-hal yang harus mereka kerjakan ya dengan berbagai upaya-upaya. Namun kita berharap nih Mas Budi, Mas Fajar, apa yang sudah dikerjakan oleh BNN selama ini dengan segudang kegiatan ya, dengan keterbatasan dari aparaturnya begitu ya. Tapi tetap dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Tanah Laut tercinta ini ya. Sayang sekali Mas Budi, Mas Fajar, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Iya, dan itu katanya kita harus mengakhiri ya bincang kita yang sudah masih cukup seru sebenarnya. Ramai sekali ya. Iya, tapi karena sebenarnya waktu yang harus memisahkan kita. Mungkin next nanti ada Bapak Budi bawa bawaan ya. Lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan ya kita bisa berjumpa kembali nih nanti Mas Budi, Mas Fajar. Iya, dan kita berharap dapat menghadirkan begitu ya. Iya. Tapi kalau nggak ada di luar, di dalam ada. Aduh. Iya. Okay. Baik sahabat Untung Panang FM, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 7 Juli 2022. Sekali lagi terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas Fajar ya. Sama-sama. Selamat bekerja ya. Semoga segala upaya kita akan membuahkan hasil yang maksimal.